warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen kita dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai materi tugas kelompok dari JST, Jaringan Saraf Konvolusi, yang kami presentasikan gitu bareng-bareng. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota saya dan kawan-kawan, yaitu dengan saya sendiri gitu, Ahmad Mahdi Adian, 23010-2005, dengan teman saya Bang Deki, Saya Deki Registianus Mana dengan NIM 230102034. dengan Bang Makbul boleh. Saya Makbulin Sandarojat dengan NIM 230102070. Ya, dan yang terakhir boleh. Dengan saya Raihan Hafiz dengan NIM 230102111. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu latar belakang. Sudah pasti. Jadi di latar belakang kita memperkembangkan gitu artificial intelligence, AI. Semakin pesat banyak datang visual seperti gambar dan video, neural network gitu. Biasa kurang efektif untuk citra, diperlukan metode khusus untuk mengekstrasi fitur visual gitu. Jadi penjelasannya, seiring berkembangnya teknologi, data visual menjadi sangat dominan di neural network tradisional gitu. Harus memproses pixel satu persatu, jadi sehingga kurang efisien. Jadi CNN ini dirancang khusus agar mampu mengenal pola visual seperti tepi, bentuk, dan tekstur. Oke, selanjutnya. Yang kedua, ada pengertiannya dari CNN. Jadi CNN ini bagian dari deep learning. Jadi masuk ke matkul deep learning juga nih kita. Ya, terinspirasi dari cara kerja visual korteks manusia. Dirancang untuk data berbentuk grid atau gambar seperti video. Jadi mampu melakukan ekstraksi fitur otomatis gitu. Jadi penjelasannya, CNN bekerja dengan meniru sistem penglihatan manusia. Model ini tidak memerlukan ekstraksi fitur manual karena mampu belajar langsung dari data mentah seperti pixel gambar. Selanjutnya. Nah, materi yang ketiga ini ada perbedaan CNN dan ANN biasa. ANN itu memproses gitu semua neuron secara penuh, maupun CNN menggunakan filter dan sharing parameter. Jadi CNN lebih efisien untuk citra gitu. CNN memiliki jumlah parameter lebih sedikit. Jadi penjelasan pada ANN biasanya setiap neuron terhubung ke semua neuron sebelumnya. Jadi sehingga jumlah parameter sangat besar. CNN pula mengatasi hal ini dengan filter yang digunakan secara berulang sehingga lebih hemat gitu komputasinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada Makbul ya. Oke, dikat. Oke, selanjutnya ada arsitektur umur dari CNN itu sendiri. Itu memiliki 6 lapisan utama. Yang pertama itu ada input layer, convolution layer, activation function, polling layer, fully connected layer, dan yang terakhir ada output layer. Jadi CNN itu terdiri dari beberapa lapisan gitu, dari 6 lapisan yang bekerja itu secara berurutan mulai dari input layer sampai ke output layer gitu. Dan setiap layer itu sendiri memiliki fungsi yang spesifik, mulai dari ekstraksi beberapa fitur hingga juga klasifikasi fungsinya gitu. Nah, di dalam input layer itu memiliki citra digital yang terdiri dari matriks pixel yang bisa ada grayscale atau RGB. Contohnya ada ya ini 224 kali 224 kali 3 itu. Jadi gambar itu direpresentasikan sebagai matriks angka gitu untuk gambar yang berwarna dari 3 warna RGB itu kan red, green, dan blue.
Lalu untuk convolution layer itu adalah layer yang terpenting dalam CNN yang menggunakan kernel atau filter untuk melakukan operasi konvolusi yang menghasilkan feature map. Jadi filter ini akan digeser ke seluruh bagian gambar untuk mendeteksi fitur tertentu seperti sudut-sudut gambar gitu. Yang nanti hasilnya atau outputnya itu berupa feature map yang menyimpan informasi penting dari berbagai gambar tersebut. Lalu selanjutnya itu ada activation function, yaitu menambahkan sifat non-linear yang berfungsi yang sering digunakan untuk ReLU, sigmoid, tang, dan juga tapi di antara ketiga ini ReLU itu paling umum digunakan. Nah, tanpa fungsi activation atau activation function itu CNN hanya akan menjadi model yang linear, yang lurus-lurus saja, yang biasa saja gitu. Dan ReLU ini sendiri itu membuat proses training lebih cepat dan mengurangi masalah vanishing gradient. Oke, next. Lalu untuk selanjutnya di sini ada polling layer, yaitu mengurangi ukuran fitur map, menjaga fitur penting, mempercepat proses komputasi. Lalu jenisnya di sini ada max polling dan average polling. Nah, untuk penjelasannya, polling membantu CNN menjadi lebih tahan terhadap pergeseran kecil pada gambar dan mengurangi overfitting dengan cara menyederhanakan fitur. Lalu selanjutnya ada Fully Connected Layer, menghubungkan semua neuron berfungsi sebagai classifier, lalu mengubah fitur menjadi output akhir. Nah, jadi si layer ini bekerja neural networknya biasa dan dari fitur map diratakan lalu digunakan untuk menentukan kelas output. Lalu selanjutnya ada output layer. Ini menghasilkan prediksi akhir menggunakan softmax atau sigmoid. Contohnya klasifikasi gambar. Nah, softmax digunakan untuk klasifikasi multikelas, sedangkan sigmoid untuk klasifikasi biner. Outputnya berupa probabilitas setiap kelas. Selanjutnya ada proses training CNN. Yang pertama ada di sini forward propagation, kedua perhitungan loss, back propagation, update bobot menggunakan optimizer. Jadi si CNN belajar dengan membandingkan hasil prediksi dengan label asli. Nah, kesalahan digunakan untuk memperbaiki robot hingga akurasi meningkat. Selanjutnya contoh penerapan CNN. Yang pertama, pengenalan wajah. Yang kedua, deteksi objek. Yang ketiga, klasifikasi gambar. Yang keempat, kendaraan otonom. Yang kelima, diagnosis medis. Selanjutnya ada penjelasannya. CNN telah banyak diterapkan di dunia nyata, mulai dari smartphone hingga bidang kesehatan dan industri otomotif. Kelebihan dan kekurangan CNN. Kelebihan, akurasi tinggi, ekstraksi fitur otomatis, efektif untuk data visual. Kalau kekurangannya, membutuhkan data besar, komputasi tinggi, waktu training lama. Nah, di sini ada penjelasannya. Walaupun sangat powerful, CNN membutuhkan resource besar seperti GPU dan dataset yang cukup banyak agar hasil optimal. Kesimpulan, CNN adalah metode deep learning untuk citra, memiliki arsitektur khusus dan efisien. Banyak digunakan dalam kehidupan nyata menjadi fondasi komputer vision modern. Penjelasan, CNN merupakan teknologi kunci dalam pengolahan citra dan terus berkembang seiring kemajuan AI. Sumber referensi bisa dilihat sendiri. Nanya moal, nanya-nanya, moal-moal, geus ulah, nanya naranya. Sedikit pantun dari kami, nangka buruk, nangka buye. Terima kasih semuanya. Lah. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.